Halo, kembali lagi bersama saya Yusuf William Mahendra dengan 3 digit NIM terakhir 067 dari Praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-9 ya, berisi kontrol PID motor DC dengan Simulink. Itu pendahuluan. Pengendalian motor DC merupakan bagian penting dalam sistem otomasi dan kendali modern. Untuk memperoleh kinerja motor yang stabil dan presisi, diperlukan metode pengaturan kecepatan serta sistem umpan balik yang andal plus weight modulation digunakan untuk mengatur daya dan kecepatan motor, sedangkan encoder berfungsi sebagai sensor untuk membaca kecepatan dan arah putar motor. Dalam simulasi dan perancangan sistem kendali, MATLAB atau Simulink digunakan untuk memodelkan sistem termasuk penanganan data tidak valid menggunakan fungsi none to zero, pembatasan sinyal dengan saturation, serta penerapan integral anti-wind-up. Kemudian pengendali PID digunakan untuk meningkatkan respon sistem agar lebih cepat, stabil, dan akurat. Dan ada PWM, plus weight modulation, adalah teknik pengaturan daya dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah nilai tegangan maksimum. PWM dinyatakan dalam bentuk duty cycle, yaitu perbandingan antara waktu sinyal on terhadap satu periode, dan pada motor DC, semakin besar duty cycle maka semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatan putaran meningkat. PWM banyak digunakan karena efisiensi mengurangi rugi daya dan mudah diimplementasikan pada sistem digital seperti microcontroller dan PLC. Kemudian ada encoder motor DC dengan 2 pin, adalah sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor. Encoder ini memiliki dua kanal keluaran, yaitu channel A dan channel B, yang menghasilkan sinyal pulsa digital berbentuk gelombang kotak. Perbedaan fase antara sinyal A dan B memungkinkan sistem menentukan arah putaran motor. Jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu satuan waktu digunakan untuk menghitung kecepatan motor, sedangkan urutan pulsa menentukan arah putaran. Kemudian yang akan kita bahas dari praktikum ini yang beda dari sebelumnya adalah MATLAB function none to zero, yang dimana pada simulasi MATLAB ini nilai none atau not a number dapat muncul akibat pembagian dengan nol atau data tidak valid. Nilai none dapat menyebabkan simulasi menjadi tidak stabil atau error. Fungsi none to zero digunakan untuk mengubah nilai none menjadi nol agar sinyal tetap dapat diproses. Dengan demikian, simulasi menjadi lebih stabil dan sistem kontrol dapat bekerja dengan baik tanpa gangguan akibat data tidak valid. Ada saturation dan interval anti-wind-up. Saturation adalah pembatasan nilai sinyal agar tidak melebihi batas maksimum dan minimum yang telah ditentukan. Pembatasan ini penting melindungi aktuator dari kerja berlebihan. Interval anti-wind-up digunakan untuk mencegah akumulasi berlebih pada komponen integral pengendali ketika sinyal mengalami saturasi. Tanpa anti-wind-up, sistem dapat mengalami respon lambat dan overshoot besar setelah keluar dari kondisi saturasi. Dan ada PID, Proportional Interval Derivative, dalam metode pengendalian yang terdiri dari 3 komponen, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Proporsional mempercepat respon sistem terhadap error, dan integral menghilangkan error steady state, dan derivatif mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitas. Pengendali PID banyak digunakan karena sederhana, fleksibel, dan mampu memberikan respon sistem yang cepat dan stabil. Jadi untuk kesimpulan dari materi ini adalah PWM merupakan metode yang efisien untuk mengatur kecepatan motor DC dengan mengubah duty cycle sinyal. Encoder motor DC 2 pin berperan sebagai sensor umpan balik untuk mendeteksi kecepatan dan arah putaran motor. Dalam simulasi MATLAB, fungsi none to zero, saturation, dan interval anti-wind-up
diperlukan untuk menjaga kestabilan sistem pengendali PID, mampu meningkatkan performa sistem kendali motor sehingga diperoleh respon yang stabil, presisi, dan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Dan itulah kesimpulan yang bisa diambil dari materi sebelum ini. Dan untuk simulasi dari Simulink dan MATLAB-nya akan saya jelaskan setelah video ini. Lanjut, kemudian saya akan menjelaskan tugas ke-9 ya. Di sini model Simulink ini adalah sistem kontrol kecepatan motor DC berbasis Arduino yang bekerja secara tertutup. Encoder untuk membaca ini encoder membaca putaran motor, lalu data encoder diolah mendapatkan kecepatan aktual yang kemudian difilter agar lebih stabil. Nah, pada Simulink ini agak berbeda karena di sini kita menggunakan function ya. Functionnya ini menggunakan none to zero yang dimana intinya kode ini berfungsi sebagai pengaman data untuk mengubah nilai definisi none menjadi nol agar tidak terjadi error atau kegagalan sistem saat simulasi berjalan. Hal ini sangat penting dalam kontrol PID seperti pada gambar guna mencegah gangguan perhitungan yang bisa menyebabkan sistem berhenti bekerja secara tiba-tiba. Jadi, keluaran PID berupa sinyal PWN ini digunakan untuk mengatur besar dan arah putaran motor melalui Arduino. Nah, ini ada non zero to zero. Blok-blok monitoring ini digunakan untuk menekan respon kecepatan, error, dan sinyal kendali agar performa sistem dapat dianalisis. Nah, pada percobaan ini saya akan tampilkan simulasinya di video selanjutnya. Di sini saya cuma akan menjelaskan rangkaiannya saja. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada rangkaian ini. Jadi apabila ada salah kata mohon maaf, dan penjelasan yang kurang jelas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.